Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan asumsi makro dan target pembangunan dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2026. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan mencapai 5,4%, lebih besar dari target pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipatok sebesar 5,2%. Pemerintah resmi menetapkan asumsi makro dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2026. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan mencapai 5,4%. Angka tersebut lebih besar dari target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang dipatok sebesar 5,2%. Pemerintah juga menetapkan inflasi sebesar 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 16.500 per dolar Amerika. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price ditetapkan sebesar 70 US dollar per barrel. Pemerintah juga menetapkan lifting minyak sebesar 610.000 barrel per hari dan lifting gas bumi sebesar 984.000 barrel setara minyak per hari. Pemerintah juga telah menetapkan tingkat pengangguran terbuka tahun depan sebesar 4,44 hingga 4,96%, rasio Gini 0,377 hingga 0,380, tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 0,5%, indeks modal manusia ditetapkan sebesar 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95%. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. Sumber pertumbuhan akan datang dari investasi, ekspor, serta tren ekonomi digital dan pengelolaan mineral kritis. Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga iklim usaha yang kondusif dengan menyiapkan berbagai insentif fiskal. Selain itu, pemerintah menyoroti peluang ekspor Indonesia, termasuk perjanjian dagang internasional seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA hingga rencana kerjasama dengan Kanada dan negara lain diyakini akan memperluas diversifikasi pasar ekspor. Adapun ia menekankan potensi Indonesia sebagai pemasok mineral tanah jarang yang dibutuhkan dalam era digital dan teknologi ramah lingkungan. Dengan kombinasi investasi, ekspor, dan transformasi digital, pemerintah optimistis target pertumbuhan 5,4% dapat segera tercapai. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Rosan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah, tapi pertumbuhan dan investasinya meningkat. Jadi kita akan terus meningkatkan iklim usaha dari Pak Rosan, apa yang dibutuhkan beliau untuk menarik investor. Kita terus akan bekerja bersama, termasuk insentif-insentif fiskal yang akan kita jaga dan kita siapkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 dalam sidang paripurna MPR DPR Jumat kemarin, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%. Presiden Prabowo Subianto menetapkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%, dengan target pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan belanja negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai 3.147,7 triliun rupiah, atau naik 9,8% secara tahunan. Pendapatan negara tahun depan ditopang oleh target penerimaan pajak 2026 senilai 2.357,7 triliun rupiah, pendapatan kepabeanan dan cukai 334,3 triliun rupiah, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 455 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan menembus 3.786,5 triliun rupiah, atau meningkat 7,3% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai 3.136,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 650 triliun rupiah. Adapun pemerintah juga mendesain keseimbangan primer negatif mencapai 39,4 triliun rupiah pada 2026
Dengan demikian, defisit APBN tahun depan ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun atau setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto tanah air. Berbagai sumber ada Exchange. Pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025. Ya, di mana upacara perdana bagi Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025, di mana upacara perdana bagi Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-80 tahun. Mengusung tema upacara Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, Prabowo menyiapkan upacara sekaligus pesta rakyat perdana bagi masyarakat yang beruntung mendapatkan undangan, sekaligus mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka dan masyarakat yang memadati kawasan Monumen Nasional di Jakarta. Mengenakan pakaian adat Melayu, Prabowo memimpin upacara detik peringatan kemerdekaan RI sebagai inspektur upacara, di mana sejumlah detail menarik terekam dalam upacara detik-detik pengibaran bendera merah putih. Salah satunya ialah saat Prabowo terlihat mencium bendera merah putih usai diserahkan kepada pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas membawa baki Bianca Alessia Cristabella. Kemudian pada malam harinya, pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat bagi masyarakat yang mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera di Istana Merdeka, serta yang berada di kawasan Monas dengan menyuguhkan beragam festival konser, termasuk disediakan hidangan gratis yang melibatkan pedagang kaki lima di sekitaran kawasan tersebut. Dari Jakarta, tim liputan Adex Channel. Pemirsa, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal 2 2025 tembus 433,3 miliar dolar Amerika atau tumbuh 6,1% secara tahunan. Utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,3%. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 433,3 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 6,1% secara tahunan. Posisi utang luar negeri ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal 1 2025 sebesar 6,4%. Adapun WLN pemerintah pada kuartal 2 2025 sebesar 210,1 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 10% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal 1 2025 sebesar 7,6%. Perkembangan WLN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara atau SBN domestik. Berdasarkan sektor ekonomi, WLN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,3%, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 19%, jasa pendidikan 16,4%, konstruksi 11,9%, serta transportasi dan pergudangan 8,6%. Berbagai sumber untuk ID Action. Baik, itu dia tadi kalau kita lihat optimisme terkait pemerintah kemudian menaikkan target pertumbuhan ekonomi dari 5,2% ke 5,4%. Kalau kita lihat beberapa tahun lalu gitu ya, ini kayaknya memang cukup cenderung stagnan di angka 5%. Tapi kita lihat saja kalau memang dinaikkan jadi 5,4%, roadmap sepanjang tahun 2026 ini kalau memang sudah ada narasi-narasi positif yang dihadirkan, tinggal eksekusinya nih seperti apa gitu ya. Ya, setuju sekali, target-targetnya sudah dipasang, terutama kemarin juga cukup menarik dalam pidato penyampaian nota keuangan dan juga APBN 2026 ini Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan akan terus berupaya untuk menekan defisit dari APBN bahkan bisa menyentuh 0% di tahun 2027 dan 2028. Kita harapkan juga berbagai strategi terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kemudian juga surplusnya APBN dan juga sejumlah capaian-capaian positif lain dari perekonomian Indonesia. Kita harapkan bisa benar-benar terrealisasi.